pagi ini? Alhamdulillah sehat. Desi, rencana kapan kami bisa konservasi Desi? Sesuai dengan jadwal ngajar di kelas, hari apa? Kamu punya Bu Desi, apa Bu Desi bisa? Hari apa? Hari Bu Desi jadwalnya hari apa aja? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke, Rabu ya. Kemudian apa rencana temanya, topiknya? Topik rencana masuk kepada explanation check. Nah, apa tujuan pembelajarannya Bu Desi? Tujuan pembelajaran menganalisis dan menyimpulkan makna secara kontekstual, fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks secara lisan berbentuk explanation terkait fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, rencananya Bu Desi area pengembang yang hendak capai apa? Dari tujuan tersebut apa yang Anda ingin dikembangkan dari anak? Yang pertama, anak tahu apa itu struktur kebahasaan, setelah itu apa fungsi sosial dan kemudian strategi apa yang sudah Bu Desi siapkan untuk tercapainya pengembangan yang tak capai ini? Apa strateginya? Pertama, strategi dengan menggunakan pendekatan inquiry. Dengan anak diberikan sebuah permasalahan, lalu anak kita bersama-sama untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi berarti base learning ya, base learning ya, inquiry learning. Tapi kita memecahkan masalah kan, ya base problem, berdasarkan permasalahan kan, maka ditemukan pemecahnya inquiry-nya. Baiklah Bu Desi, nanti tanggal hari Rabu kami akan masuk ke untuk observasi ya. Oke, selamat menyiapkan semuanya Bu Desi. Terima kasih Bu. Well, nowadays most of people use internet and they can access YouTube as one of entertainment. Yes, that's right. Not only adults can We can learn from the video on YouTube whenever we are. We can learn not only about lesson, but also art, how to cook and many other tutorials. In addition, we can get the latest information on YouTube. Yeah, however, we can learn many things from YouTube, and we can get many information from around the world. I think we should be wise when using YouTube. We should limit our time while watching YouTube. Yes, you're right. And for parents, they should accompany the children while watching YouTube, so that they will not watch something bad and imitate it. We can learn from the video on YouTube whenever we are. We can learn not only about lesson, but also art, how to cook and many other tutorials. In addition, we can get the latest information too, if we want to know what's happening around the world. Okay, class. This class can we walk over for today? I think you know for today. This conclusion. What are this conclusion from discussion text? Apa kesimpulan dari text discussion?
observasi bersama dengan Ibu Desi Susanti dan dengan Ibu PP kita yaitu Ibu Rizkawati. Jadi Bu Rizka, Bu Desi ini mata pelajarannya bahasa Inggris. Kami sudah melakukan pra-observasi kemarin kita tanggal 23 Februari dan hari ini kami akan melakukan pasca observasi. Oke, selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Bu Desi hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu Desi, setelah kita melakukan pra-observasi kemarin dengan Bu Desi mengambil tema tentang teks, explanation text. Nah, setelah Bu Desi melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaannya setelah melakukan setelah observasi? Bagaimana perasaan Ibu Desi pada saat melakukan PPM di kelas? Perasaan kalau di kelas setelah melakukan pembelajaran itu kita merasa senang dan bahagia karena sudah melaksanakan pembelajaran. Dan pembelajaran yang dilaksanakan pada hari itu alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada hambatan. Oh itu berarti merasa lega Bu Desinya ya, karena setelah lakukan pra-observasi kemarin dan lakukan juga observasinya, ada perasaan lega, perasaan senang berada di dalam kelas. Oke. Kemudian bagaimana kalau Bu Desi mau masuk kelas, tentu ada persiapannya. Bagaimana persiapan Ibu sebelum masuk kelas itu? Dalam persiapan sebelum masuk kelas tentunya kita kan yang ada yang pertama, kalau sekarang kan pada kurikulum mereka kita disebut dengan CP dan modul. Catatan pembelajaran ya. Iya. Dengan adanya CP baru kita kembangkan modulnya sesuai dengan materi. Kemarin kan materinya tentang explanation. Setelah ada di pemberian materi kita kan ada LKPD, kita menanyakan LKPD. Oh, jadi Bu Desi menyiapkan LKPD, Ya. kemudian Bu Desi juga menyiapkan media, tentunya ya kan, dan tentu terlebih utama lagi mempersiapkan muridnya ya untuk siap belajar. Oke, kemudian apa refleksi yang Ibu lakukan setelah mengajar tadi? Refleksi yang bisa dilakukan setelah mengajar mungkin bisa mengambil penilaian apakah siswa sudah memahami tentang materi yang diajarkan. Melakukan penilaian. Penilaiannya kapan dilakukan, pada saat memberikan LKPD atau awal pembukaan dulu? Nah, memberikan LKPD. Setelah LKPD siswa disuruh kan lembar pekerja peserta didik kan ada di situ ambil penilaian apakah siswa sudah paham dengan pembelajaran. Kemarin Bu Desi mengatakan metode yang akan Bu Desi gunakan itu metode inquiry learning dengan base solve problem. Oke. Berarti kalau setelah lakukan LKPD siswa menemukan masalah berarti ya. Kemudian mereka memecahkan masalah yang ada di dalam teks tersebut gitu. Oke, baiklah Bu Desi. Kemudian tindak lanjut apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran Ibu selanjutnya? Apakah siswa Ibu dalam menemukan masalah itu, apakah mereka bisa memecahkan masalahnya semuanya pada umumnya? Tindak lanjut yang mau dilakukan setelah diperhatikan apakah siswa masih ada yang kurang memahami. Jika belum masih ada yang belum kurang memahami, bisa kita ulang lagi tentang materinya. Berarti lakukan remedial. Melakukan remedial Bu Desi kalau mereka tidak paham. Bukan melakukan remedial, mungkin bisa mengulang untuk materi ini. Berarti diulang lagi sebelum ditutup. Berarti ditanya dulu kepada mereka, paham enggak dengan materi kita hari ini. Kemudian kalau tidak tentu dijelaskan sedikit lagi, dijelas ulang kembali berarti ya Bu Desi ya. Kemudian kalau explanation text ini kan kita menjelaskan tentang sebuah teks di mana siswa memberikan opini terhadap topik yang kita berikan ya. Berarti apa skill yang Bu Desi ambil di sana?
Kalau skill Sandriana yang pertama, dia apakah dia mampu untuk memahami tentang teks itu, dan dia bisa juga memahami dengan menulis teks tersebut. Oh, berarti writingnya ya. Oh, dikasih topik bagaimana mereka menulis tentang teks sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu Desi kemarin, yaitu menganalisa generic structure-nya, kemudian language feature-nya, dan social function dari explanation text. Nah, berarti apakah tercapai tujuannya Bu Desi? Alhamdulillah setelah itu dilakukan asesmen 80% tercapai. Oh, 80% sudah capai, berarti sudah melampaui target berarti ya. Cuman yang 20% ini yang lakukan pengulangan kembali. Ya, karena bahasa Inggris ini kan kata anak-anak agak susah. Nah, tapi kalau mereka latih kosakatanya mungkin bisa ya, Inggris ya. Dengan pronouns, pronunciation-nya. Oke. Kemudian ada enggak tantangan atau hambatan yang boleh saya hadapi ketika memberikan teks tersebut pada siswanya? Kalau tantangan dan hambatan kalau kita memberikan kepada siswa, mungkin kalau dalam bahasa Inggris mungkin siswa agak kesulitan pada kosakata, ya, pada pokoknya. Sehingga kalau kosakatanya yang kurang, otomatis speakingnya juga akan imbas ya, Bu, ya. Apa yang mau diomongkan, kalau kata yang disampaikan itu pokoknya. Nah, jadi kalau boleh tahu Bu Desi, bagaimana kiat Bu Desi untuk melatih siswa meningkatkan kosakatanya itu? Tantangan apa yang Bu Desi lakukan? Jadi kan bisa mencari difficult word, menemukan difficult word dari teks yang ada. Jadi kalau mereka menemukan difficult word-nya, setelah itu mereka disuruh buka kamus. Nah, nanti mereka bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi oke. Kemudian berikutnya Bu Desi, metode inquiry learning, berarti mereka menemukan suatu masalah, setelah itu mereka memecahkan masalah menggunakan pada base of learning tadi. Nah, dalam teks yang Bu Desi berikan itu, topiknya menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari atau memang familiar dengan siswa? Kalau pada explanation kita kan dia fenomena alam. Fenomena alam. Iya. Okay. Dengan perhatikan sekarang kan umpamanya fenomena alam dalam kehidupan sehari, terjadinya banjir gitu. Seperti sekarang ini karena musim hujan ya. Iya. Oh, berarti di situ siswa memang betul-betul aktif belajar. Nah, kemarin ketika dilihat setelah observasi kemarin, siswa berisi banyak juga yang aktif ya. Berarti di situ lokalnya lokal yang pandai bahasa Inggris atau memang anaknya memang hebat itu mungkin? Anaknya campuran. Oh, berarti heterogen kemampuannya apa ya? Jadi kemarin setelah lihat observasi kemarin, nampaknya lokal itu aktif, dan mungkin karena media yang Bu Desi gunakan itu menarik bagi mereka, karena mereka ada yang visual, ada yang audio. Bu Desi menggunakan media video mungkin, kemudian memberikan tugasnya gitu. Oke. Baiklah Bu Desi, kira-kira apa rencana tindak lanjut Bu Desi nanti agar pembelajaran ini lebih menarik bagi siswanya? Mungkin lebih menambah media pembelajarannya lebih bagus dan menarik bagi anak-anak. Soalnya anak-anak sekarang kan anak-anak zaman milenial, gurunya juga harus milenial, harus update juga, update ilmu ya. Iya. Oh gitu. Baiklah Bu Desi, mungkin itu saja apa kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Desi. Semoga dengan adakan pasca observasi ini, pembelajaran di kelas kita lebih menarik bagi siswa, kita bisa mengaktifkan siswa, kita lebih berpusat kepada murid lagi, tidak teacher center lagi, tapi sudah student center. Oke Bu Desi, makasih banyak ya atas waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu Guru, demikianlah pasca observasi kami hari ini. Semoga lebih adakan perubahan untuk
dunia pendidikan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini